Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, kita hari ini akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, silakan disimak ya. Tahukah kamu apa sih itu peta? Peta merupakan gambaran muka bumi pada bidang datar. Rata-rata semua orang pasti tahu tentang peta. Karena jika ingin berpergian tapi tidak tahu dengan lokasinya, pasti menggunakan yang namanya peta. Apalagi di zaman modern ini sudah memakai peta digital, yaitu peta Google Map. Apakah di sini ada yang sudah menggunakan Google Map? Sekarang kita masuk dalam pembahasan fungsi peta. Ada yang tahu fungsi peta apa saja sih? Secara umum, fungsi peta yaitu satu, berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, untuk memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Di dalam komponen peta itu ada 11 komponen. Bisa dilihat di layar. Kita melihat Pulau Bali. Ada komponen apa saja sih dalam peta itu? Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, garis astronomis. Yang keempat, arah atau tanda orientasi. Yang kelima, legenda atau keterangan. Keenam, simbol peta. Ketujuh, inset. Kedelapan, warna. Kesembilan, sumber data dari tahun pembuatan. Yang kesepuluh, lettering. Dan yang ke-10 adalah garis tepi. Bisa dilihat di layar. Itu adalah contoh peta Indonesia. Apakah ada yang sudah pernah tahu peta Indonesia itu bagaimana sih? Ya, persisnya yang ada di gambar. Republik Indonesia secara astronomis terletak pada posisi antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kita lanjut dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengaruh letak lintang. Adakah yang sudah tahu apa sih pengaruhnya letak lintang Indonesia itu? Mari kita simak bersama-sama. Dalam pengaruhnya, letak lintang Indonesia ada 3 hal. Yang pertama, letak ini berpengaruh terhadap jenis iklim matahari di Indonesia, yaitu iklim tropis. Yang kedua, iklim tropis di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristik temperatur tinggi dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga adalah perubahan-perubahan suhu di daerah tropis antara musim dingin dan musim panas sangat kecil.
Lanjut ke pengaruh letak berdasarkan garis bujur. Garis bujur dalam kaitannya dengan rotasi bumi berpengaruh terhadap pembagian waktu harian. Di zona Indonesia itu ada 3 waktu. Yang pertama, WIB yaitu waktu Indonesia Barat. Kedua, WITA atau waktu Indonesia Tengah. Yang ketiga adalah WIT yaitu waktu Indonesia Timur. Silakan difahami ya. Ini adalah contoh pemetakan waktu di Indonesia. Yang pertama, yang WIB, yaitu waktu Indonesia Barat, meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk yang kedua yaitu WITA, yaitu waktu Indonesia Tengah, meliputi dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Sulawesi. Untuk yang ketiga adalah WIT atau WIT, ya, waktu Indonesia Timur, meliputi seluruh provinsi di Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Dalam letak geologis Indonesia, ada beberapa lempeng yang mengitari Indonesia, yaitu Eurasia Plate, Pacific Plate, dan Indo-Australian Plate. Lempeng Asia Tenggara bergerak 1 cm per tahun ke arah tenggara. Untuk lempeng India Australia bergerak 7 cm per tahun ke utara, dan untuk lempeng India Australia bergerak 7 cm per tahun ke utara. Dalam pengaruh letak geologis, ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi gempa bumi yang tinggi. Yang kedua, sebagian wilayah termasuk dalam The Pacific Ring of the Fire yang banyak terjadi gempa bumi dan aktivitas gunung api. Yang ketiga adalah di wilayah Indonesia juga terdapat 129 gunung api aktif, 17% gunung api aktif di dunia. Bisa kalian amati, di contoh itu adalah contoh gunung berapi di Indonesia. Yang berwarna merah itu adalah gunung yang aktif. Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa di Indonesia dalam setahun rata-rata terjadi 477 kejadian gempa bumi. Nah, gempa utama terjadi pada tahun 1900 sampai 2009, ya. Kalau untuk gambar ini adalah kawasan-kawasan yang rawan bencana geotektonik, ya. Sudah saya lingkari dengan garis merah. Itu adalah kawasan yang rawan bencana geotektonik. Ini adalah persebaran gunung berapi di Indonesia. Bisa kalian amati dari nomor 1 sampai nomor 11, ya. Dan ini adalah peta indeks ancaman bencana tsunami di Indonesia. Ya, bisa kalian amati juga. Tadi di atas kita sudah membahas tentang kawasan-kawasan yang rawan bencana di Indonesia. Tetapi tidak usah berkecil hati karena di Indonesia masih banyak keuntungannya loh. Ada yang tahu apa saja?
Yang pertama adalah kaya sumber daya mineral. Yang kedua, kaya bahan tambang. Yang ketiga, kaya bahan tambang minyak bumi. Dan yang keempat adalah kaya sumber panas bumi. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini telah selesai. Terima kasih ya yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua paham ya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.